Halo teman-teman CJ, kembali lagi di Baca Buku Cerita bareng Cecilia Jasminio. Apa kabar teman-teman CJ hari ini? Hari ini aku ingin membacakan buku cerita dari seri tokoh Alkitab yang berjudul Ishak di Negeri Filistin. Penulis buku ini adalah Rita Astuti. Ilustrasi oleh Kusuno Bayuwaji, Joso Perdana Putra, dan penerbit buku ini adalah Suara Harapan Bangsa Jakarta. Yuk teman-teman CJ, kita baca buku ceritanya. Ishak di Negeri Filistin. Kanaan, negeri yang ditempati Abraham dan Ishak, mengalami bencana kelaparan. Bencana kelaparan ini sangat dahsyat, sehingga banyak orang meninggal dan menderita. Oleh karena itu, banyak penduduknya pergi ke negeri lain untuk dapat tetap hidup. Ishak pun ingin pergi dari negeri Kanaan. Ia ingin pergi ke Mesir. Ishak dan Ribka pergi ke Mesir. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah negeri yang bernama Filistin. Ishak lalu memutuskan tinggal di negeri itu untuk beberapa hari sebelum kembali melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Untuk tinggal di negeri Filistin, Ishak harus meminta izin terlebih dahulu pada pemerintah di sana. Lalu pergilah Ishak ke Gerar, menemui Raja Filistin yang bernama Abimelek. Setelah bertemu, dia mengutarakan keinginannya pada raja itu agar diperbolehkan tinggal di sana beberapa hari. Raja itu mengizinkan Ishak tinggal di negeri tersebut. Sesudah beberapa hari Ishak tinggal di negeri Filistin, dia ingin melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Tetapi Allah datang menemui Ishak dan berkata, "Ishak, kamu tidak usah pergi ke Mesir. Aku akan memberikan negeri kepadamu untuk kamu tinggali. Kamu harus tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Aku akan menyertai dan memberkatimu. Aku akan menepati janjiku yang telah kujanjikan kepada ayahmu Abraham. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang, dan keturunanmu akan mendiami negeri yang kujanjikan ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan dan menuruti semua firman-Ku," kata Allah. Karena Allah memerintahkan Ishak untuk tidak pergi ke Mesir, Ishak pun menuruti perintah ini. Dia tetap tinggal di Gerar, Filistin. Dia lalu membangun tempat untuk dia tinggali bersama istrinya, Ribka. Ishak sudah tinggal di Filistin cukup lama. Tetapi banyak orang yang belum mengenal Ribka. Suatu hari, orang-orang datang menemui Ishak dan bertanya, "Siapakah perempuan yang tinggal bersamamu?" Mendengar pertanyaan itu, Ishak kaget. Dalam hatinya dia berpikir, "Jangan-jangan aku akan dibunuh oleh penduduk ini karena Ribka sangat cantik." Ishak terpaksa berbohong karena takut. Dia menjawab, "Dia saudaraku." Semua orang yang mendengar jawaban Ishak mengangguk-angguk, lalu pergi meninggalkan Ishak. Melihat semua orang pergi, Ishak bernapas lega karena dapat meyakinkan semua orang dengan kebohongannya. Setelah beberapa lama Ishak tinggal di Gerar, datang Raja Filistin, yaitu Abimelek, untuk menjenguknya. Setibanya Abimelek di rumah Ishak, dia melihat dari jendela Ishak dan Ribka sedang bermesraan.
Abimelek sangat marah. Dia merasa telah dibohongi oleh Ishak karena sekarang dia tahu bahwa Ribka sebenarnya adalah istri Ishak, bukan saudaranya. Lalu Abimelek memanggil Ishak untuk datang menemuinya. Ishak yang mendengar bahwa dirinya dipanggil oleh Abimelek segera datang menemuinya. Setibanya di istana, Ishak bertanya, "Ada apa Tuan memanggil hamba?" Abimelek lalu berkata, "Sebenarnya Ribka itu istrimu, bukan? Mengapa kau berkata dia saudaramu?" Mendengar perkataan Abimelek, Ishak terkejut karena kebohongannya sudah diketahui. Lalu dengan cemas, Ishak menjawab, "Benar Tuan, dia adalah istri hamba." "Mengapa kamu berbohong?" tanya Abimelek. "Karena hamba takut akan dibunuh ketika orang tahu bahwa dia adalah istri hamba." Tetapi Abimelek berkata, "Bagaimana kamu dapat berpikir seperti itu? Apa kamu tidak menyadari kalau kamu berbohong, maka dengan mudah seseorang mengambil istrimu? Oleh karena itu, kamu telah membuat kami melakukan kesalahan." "Maafkan hamba Tuan," kata Ishak. Lalu dengan segera Abimelek memberi perintah kepada bangsa itu. "Barang siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, akan dihukum mati." Setelah peristiwa itu, Ishak kini menjadi tenang karena tidak perlu berbohong lagi. Kini Ishak mulai kembali menata hidupnya. Dia mulai bertani, menanam gandum di negeri itu. Masa panen tiba. Gandum yang ditanam Ishak mulai siap dipanen. Karena Tuhan memberkati Ishak, maka hasil gandumnya melimpah hingga 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan makin lama kekayaan Ishak terus bertambah. Kini Ishak telah memiliki banyak hewan ternak. Ada kambing, domba, lembu sapi. Dia juga telah memiliki banyak anak buah. Kekayaan Ishak ini ternyata tidak disukai oleh orang-orang Filistin. Mereka iri pada Ishak. "Sekarang negeri ini telah dikuasai oleh orang asing karena kekayaannya melebihi kita," kata mereka. Mendengar itu Abimelek berkata pada Ishak. Katanya, "Kamu sekarang sudah kaya, bahkan kekayaanmu sudah melebihi kekayaan kami. Maka sebaiknya kamu sekarang pergi dari negeri ini." Karena Abimelek mengusirnya, maka Ishak pergi ke lembah Gerar. Di sana dia mendirikan kemah dan menetap di sana. Ishak lalu meminta anak buahnya mulai menggali kembali sumur-sumur yang dulu digali anak buah ayahnya, Abraham, yang telah ditutup oleh orang Filistin. Satu persatu sumur-sumur itu mulai digali berurutan sesuai dengan nama sumur yang dinamai oleh ayahnya. Ketika mulai digali, ternyata mata air yang berasal dari lembah itu melimpah airnya. Mengetahui bahwa ada mata air yang melimpah, bertengkarlah gembala dari Gerar dengan gembala Ishak. Mereka merebutkan mata air itu. Karena merasa bahwa mereka adalah orang Gerar dan Ishak adalah orang asing, mereka berkata, "Air ini kepunyaan kami." Para gembala Ishak juga tidak mau kalah. "Kami yang menggali, jadi air ini milik kami." Maka sumur itu dinamai oleh Ishak Sumur Esek, karena terjadi pertengkaran di sana. Ishak lalu mengalah dan menyuruh anak buahnya menggali sumur yang lain. Ternyata mereka kembali bertengkar memperebutkan air. Maka sumur itu dinamai Sitna oleh Ishak. Ishak mengalah lagi. Dia menggali sumur yang lain.
Di sumur inilah para gembala Ishak bebas memberi minum hewan ternaknya, sehingga Ishak menamai sumur ini Rehobot. Dia berkata, "Sekarang Allah telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat tinggal di negeri ini selamanya." Setelah itu, Ishak pergi ke Beersheba. Malam harinya, Allah menampakkan diri pada Ishak dan berkata, "Akulah Allah ayahmu, Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertaimu. Aku akan berkatimu dan membuat keturunanmu menjadi banyak, seperti yang kujanjikan kepada Abraham, hambaku itu." Setelah itu, Ishak membangun mezbah di tempat di mana Allah berbicara padanya. Dan Ishak memanggil Tuhan ayahnya dengan Allah. Ia juga mendirikan kemahnya dan meminta anak buahnya menggali sumur di situ. Beberapa hari kemudian, datanglah Abimelek dari Gerar menemuinya. Dia datang bersama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan juga Pikol, kepala pasukannya. Ishak lalu berkata pada Abimelek, "Untuk apa kalian datang ke sini? Bukankah kalian membenciku dan menyuruhku keluar dari tanahmu?" Mereka lalu menjawab, "Kami telah melihat bahwa Tuhan menyertaimu, sebab itu kami datang untuk membuat perjanjian sumpah setia antara kita. Kami tidak akan mengganggumu. Kami akan berbuat baik dan membiarkanmu pergi dengan damai. Kami juga mau kau berbuat seperti itu." Lalu Ishak menyediakan makanan dan minuman untuk mereka. Keesokan paginya, mulailah mereka mengadakan perjanjian. Setelah selesai, Abimelek dan rombongannya pamit untuk kembali ke Gerar. Ishak membiarkan mereka pergi kembali ke Gerar dengan damai. Pada hari itu juga, datanglah anak buah Ishak dan berkata, "Sumur yang kami gali telah mengeluarkan air." Lalu sumur itu dinamai Sheba. Sebab itulah nama kota yang ditinggali Ishak bernama Beersheba. Nah, teman-teman CJ, itulah cerita hari ini. Seru kan? Kalau teman-teman CJ suka dengan cerita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari aku setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan kalau teman-teman CJ ingin bikin buku cerita ini, teman-teman CJ bisa loh order via Instagram aku atau inbox Facebook aku. Linknya bisa lihat di description video ini ya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Selamat hari Minggu teman-teman CJ. Dadah.